Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan novel Shinka no Mi, yaitu di volume 6 yang part 3. Nah, bagi kalian yang baru nonton atau baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Nah oke, jangan lama-lama lagi, langsung deh kita gaskeun. Welcome to Mr. SH and Mr. Rod FT, Mr. Smee on the mix. Nah, kini tibalah saatnya pertandingan antara kelas F melawan kelas S, yaitu pertarungan kelas Seichi melawan kelas Cliff. Kemudian Seichi pun menoleh ke arah Agnos dan yang lainnya. Tapi Agnos di sini dan yang lainnya malah menyuruh Seichi untuk tidak mengkhawatirkan mereka. Seichi juga melihat bahwa para muridnya tidak ada yang gugup. Mereka sudah santai semua kecuali Lulune, karena uratnya sampai bermunculan gara-gara kelaparan. Yang dipikiran Lulune kan cuma ada makan dan makan. Kemudian Agnos dan yang lainnya pun memasuki stadion. Namun mereka diejek oleh para penonton. Ada yang mengatakan kalau kelas F adalah kelas rendahan yang tidak bisa menggunakan sihir. Dan yang lainnya, Seichi, Saria, Beatrice, dan Leon berada di kursi penonton. Tidak lama setelah kelas F masuk, tibalah saatnya kelas S masuk ke stadion. Kemudian pembawa acara pun memulai percakapannya. Dia juga sempat menyebutkan kalau pertandingan antara kelas F dan kelas S adalah pasangan yang serasi. Karena kelas F tidak bisa menggunakan sihir dan kelas S bisa menggunakan sihir. Lalu pertandingan pun dimulai. Untuk pertandingan yang pertama dimulai dari Bird dari kelas F dan lawannya adalah Fauner dari kelas S. Dan pertandingan pun dimulai. Namun sebelum itu Fauner di awal-awal sempat mengejek si Bird. Namun Bird di sini tidak memperdulikannya. Lalu si Fauner yang kesal, dia pun melompat ke belakang dan kemudian langsung meluncurkan sihirnya. Itu adalah tombak api yang menuju langsung ke arah Bird. Menurut penilaian Seichi, sihir yang dikeluarkan oleh Fauner merupakan sihir perantara. Jika Bird tidak menghindarinya, maka Bird akan terluka. Namun seisi stadion dibuat tercengang karena sihir tombak api tadi dipukul ke bawah oleh si Bird, termasuk Fauner. Dia pun tercengang memandangnya. Bird kemudian memprovokasi Fauner lagi untuk menunjukkan kekuatan kelas S yang diiming-iming sebagai kelas terkuat. Fauner pun yang mendengar itu langsung mengeluarkan sihir menengah dan pemula seperti bola api dan tombak api. Namun Bird tetap bisa menangkisnya sambil terus bergerak ke arah Fauner. Kemudian Bird bergerak ke samping untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah perhatian Fauner bergoyang ke kiri dan ke kanan, Bird langsung mengelilingi Fauner dan lalu mendaratkan pukulan yang keras ke kepala Fauner. Fauner pun langsung terhuyung-huyung di tempat itu dan jatuh ke tanah. Oleh sebab itu, maka Bird dinyatakan sebagai pemenangnya. Lalu, Bird pun mengatakan dalam hatinya, "Gue kira keras, ternyata kertas." Begitu katanya. Canda deng. Para penonton di stadion tercengang melihat itu, termasuk Barna. Kenapa begitu? Karena Bird mengalahkan Fauner tidak menggunakan sihir sama sekali. Jadi itu yang membuat para penonton tercengang. Hanya Saria sendirilah yang menunjukkan kehebohannya. Kemudian pertandingan selanjutnya pun diumumkan, yaitu pertandingan antara Bluet melawan Theobald. Nah, sebenarnya Theobald ini adalah abang tiri dari Bluet. Tepatnya, Theobald adalah pangeran pertama kerajaan Kaiser dan Bluet pangeran keduanya. Namun yang membedakan mereka adalah bahwa ibu dari Bluet hanyalah orang biasa. Kemudian pertandingan pun dimulai. Mereka sama-sama memiliki keahlian dalam berpedang. Jadi yang dibawa mereka adalah pedang panjang. Jadi mereka pun mengeluarkan pedang masing-masing. Theobald maju duluan. Adu pedang pun dimulai. Sambil bertarung, Theobald terus mengejek si Bluet sebagai orang rendahan yang tidak bisa menggunakan sihir. Dia juga menghina pelayan ibunya. Mendengar itu, Bluet pun emosi hingga kehilangan konsentrasinya.
Para penonton juga terus mengejek Bluet sebagai kelas rendahan, dan ada juga yang berteriak bahwa kelas F adalah kelas paling sampah karena tidak bisa menggunakan sihir. Mendengar itu, Bluet semakin menjadi-jadi. Namun di tengah pertarungan itu, ada satu orang penonton yang berteriak ke Bluet. Begini teriakannya, "Kamu adalah orang yang bodoh, jangan dengarkan apa yang dia katakan ataupun orang lain katakan. Di mana sikapmu yang biasanya tidak disukai itu?" Itu adalah teriakan dari Agnos untuk Bluet. Mendengar itu, Bluet pun akhirnya sadar kembali dan memasang wajah tersenyumnya. Nah, di bangku penonton, Agnos juga meminta ke Seichi untuk mengatakan sepatah kata atau mensupport isi Bluet. Seichi awalnya itu agak ragu-ragu ya. Namun kemudian Seichi pun berteriak, "Hancurkan dia!" Mendengar itu, Bluet pun langsung terkejut. Tapi kemudian dia pun memperdalam senyumnya. Lalu Bluet pun melakukan tebasan terbangnya. Para penonton kembali dibuat tercengang, karena yang mereka lihat itu bukanlah skill. Namun, Theobald dengan mudah menghindari tebasan itu. Kemudian Theobald pun mengeluarkan petirnya dan mengarahkannya ke Bluet. Namun, Bluet juga berhasil menghindar. Theobald pun kembali mengeluarkan terus-menerus sihir petir ke arah Bluet. Namun, semua berhasil dihindari. Ada beberapa yang tidak bisa dihindarinya, namun Bluet berhasil menembasnya dan mengeluarkan tebasan terbangnya. Namun itu ke arah yang salah, atau bidikannya itu lebih tepat agak melenceng begitu. Theobald yang sangat kesal kemudian mengeluarkan 3 bola sihir, yaitu bola api, bola angin, dan bola petir. Itu ditujukan langsung ke arah Bluet. Bluet menghindarinya, namun ternyata sihir itu mengejar si Bluet. Bluet yang sadar akan hal itu, dia pun langsung mengubah arah tujuannya dan menyerbu ke arah Theobald. Mereka terus kejar-kejaran hingga tiba di saat Bluet berhenti di ketinggian, yaitu tepat di atas Theobald. Dan kemudian 3 bola itu langsung mengarah ke Bluet. Para penonton sudah sangat yakin bahwa Theobald akan jadi pemenangnya. Namun ternyata Bluet langsung memutar badannya di udara, kemudian menginjak bola-bola sihir itu. Bluet melakukan itu hanya dengan sihir angin tunggal saja. Melihat itu, Theobald jadi panik. Kemudian Bluet pun maju dengan kecepatan yang hebat ke arah Theobald. Theobald sangat panik dan ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pas di saat berlari, Theobald mengenai sihir tebasan dari Bluet dan langsung saja Theobald pun terjatuh. Lalu Bluet pun langsung ke bawah dan menarik kerah baju kakaknya sambil terus mengejek si Theobald. Kemudian 3 bola-bola tadi pun menuju ke arah mereka dan ledakan besar pun terjadi. Para penonton tidak tahu apa yang terjadi dalam ledakan itu. Pada saat asap ledakan itu sudah selesai, akhirnya terlihatlah bahwa Theobald menjadi hangus dan Bluet tidak terluka sama sekali. Dan sekali lagi, kelas F membuat para penonton tercengang. Pembawa acara pun langsung mengumumkan kalau Bluet sebagai pemenangnya. Lalu Bluet pun menghampiri Theobald dan mengatakan kalau si Theobald itu sangatlah kotor. Sebagai seorang pangeran tidak boleh dalam keadaan kotor. Kemudian Bluet pun melemparkan sapu tangannya ke arah Theobald dan mengatakan bersihkanlah diri Aniki dengan itu. Dan si Bluet pun langsung pergi dari Theobald dengan senyum di wajahnya. Peristiwa yang mengejutkan pun terjadi di mana kelas S dipecundangi kembali oleh kelas F. Ketika Bluet kembali dari pertarungannya, dia pun menemui Agnos sambil mengayunkan tinjunya untuk menyemangati rekannya itu. Kemudian Agnos pun mengacungkan tinjunya juga ke arah Bluet. Ketika Seichi memalingkan kepalanya ke sisi kelas S, guru yang angkuh itu pun berkeringat sambil menuduh kelas F curang. Tetapi panitia turnamen mengabaikannya dan melanjutkan pertandingan. Dalam pertandingan berikutnya, kakak tertua Geonis dari kelas A bernama Robert yang berada di kelas S pun akan tampil sebagai lawan Agnos. Seichi belum mengetahui tentang Robert pun melihat Bluet yang baru saja kembali dari pertarungannya sambil meringis meratapi Agnos yang harus berhadapan dengan Robert. Bluet pun menjelaskan bahwa Robert adalah siswa yang sedang berada di puncak kelas S. Dengan kata lain, siswa terkuat di akademi. Saat memikirkannya, seorang Ikemen super dengan rambut pirang dan mata biru dengan udara dingin di sekitarnya pun berdiri di stadion. Dia memiliki aura seorang raja yang sangat berbeda dari orang biasa. Sementara Seichi sedang kewalahan oleh suasananya, Bluet pun berkata bahwa Robert adalah salah satu dari sedikit orang yang memperlakukan mereka dengan baik. Namun, pertarungan tetaplah pertarungan. Robert adalah lawan yang sulit untuk dilawan Agnos. Sambil membawa senjata tongkat pemukul di bahunya, Agnos pun berdiri di stadion.
Saat Robert menghadapi Agnos, Robert pun menunduk sambil meminta maaf kepada Agnos atas perlakuan kelas S terhadap mereka. Agnos pun mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki dendam padanya. Robert pun menghembuskan nafas yang berisi rasa letih dan heran. Meskipun dia dikatakan sebagai yang terkuat di akademi, tapi dia bukanlah tokoh sentral dalam kelas S. Kedua host pun terkejut mendengar pembicaraan mereka. Pada saat yang sama, dengan sinyal Lily, Agnos pun bergegas keluar dari daerahnya. Lily ini si pembawa acaranya ya. Setelah itu, Agnos pun bergegas melakukan serangan ke arah Robert. Robert pun menghindarinya dengan ringan lalu dengan tenang melemparkan sihirnya. Saat dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Agnos, sejumlah besar tombak guntur pun menghujani Agnos dari udara. Agnos pun terus menghindar tombak guntur yang masuk, satu demi satu dengan memanfaatkan kemampuan fisiknya. Agnos pun terus mengurangi jaraknya dengan Robert sementara dia menghindari hujan tombak petir. Setelah hujan tombak petir reda, dia pun mengayunkan dan libatnya dengan kekuatan sebanyak yang dia bisa kumpulkan ke arah Robert. Robert pun menghentikannya dengan pedang panjang yang ia letakkan di pinggangnya. Dengan demikian, pertempuran dengan senjata yang intens antara Agnos dan Robert pun dibuka. Agnos dan Robert pun secara intens bertukar pukulan demi pukulan, mengunci pedang terhadap pedang. Tapi kemudian Robert pun mengarahkan kekuatan yang lebih besar dan menghempaskan Agnos. Agnos yang terpersona pun segera pulih dari posisinya, tetapi Robert yang mendapatkan jarak pun meletakkan tangannya ke tanah. Setelah itu, pilar-pilar guntur yang tajam pun muncul berturut-turut dari tanah di bawah tangan Robert yang mengarah ke Agnos. Sama seperti sebelumnya, Agnos pun mencoba untuk terus menghindarinya. Tapi, menghindari serangan yang datang dari tanah lebih sulit daripada yang dari atas, sehingga beberapa duri putir pun menghantam tubuhnya. Meski begitu, Agnos berhasil bertahan dari duri guntur yang menyerangnya. Asap pun mengepul keluar dari seluruh tubuh Agnos. Melihat situasi Agnos tanpa menurunkan kewaspadaannya, Robert malah memutuskan untuk membidik lebih tinggi. Saat Agnos memiringkan lehernya dengan heran, Robert pun memejamkan matanya sejenak. Saat Robert membuka matanya, tubuhnya pun telah diselimuti baju besi yang terbuat dari kilat. Seiichi pun bertanya-tanya tentang sihir itu, karena tidak tercantum dalam sihir atribut petir. Ketika Seiichi memikirkannya, pengumuman di otaknya pun mengatakan bahwa itu adalah Lightning atribut magic original dan Thunder God attire pun telah dikuasai. Sementara Seiichi memegang kepalanya, Lily sang moderator pun juga tampak terkejut karena melihat sihir yang belum pernah dilihatnya. Sihir itu membuat penggunanya mengenakan petir pada tubuh mereka. Petir itu memberikan kekuatan pertahanan atas baju besi biasa dan meningkatkan kecepatan penggunanya dengan cepat. Sihir itu adalah Thunder Empress milik Elemina Kisa Wimberg, ibu si Robert, seorang petualang kelas S yang masih aktif sebagai petualang. Ketika Seiichi memikirkannya, Robert pun berbicara dengan senyum pahit pada Agnos dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakannya dalam waktu yang lama seperti ibunya. Dalam sekejap, Robert pun mendekati Agnos dengan kecepatan yang luar biasa lalu mengacungkan pedangnya ke samping. Agnos yang secara naluriah menyadari bahaya pun tanpa sadar mengambil sikap defensif. Agnos tidak hanya dibuat untuk merasakan tebasan berkecepatan tinggi dari segala arah, tetapi pukulan dan tendangan juga dilepaskan padanya tanpa jeda. Di tengah-tengah itu, Agnos yang tidak memiliki ruang untuk melawan pun hanya bisa dipukuli secara sepihak. Tetapi Agnos tidak runtuh. Justru itu malah menyalakan semangat juangnya dan terus berusaha menahan serangan. Melihat itu, Robert pun menunjukkan sikap ketidaksabarannya. Tiba-tiba, sejumlah besar tombak petir pun muncul di belakang Robert yang merupakan kekuatan terbaiknya. Agnos pun menyiapkan tongkatnya tepat di depannya. Ketika tombak guntur dilempaskan bersamaan, mereka pun berkumpul dalam satu lintasan dan tak lama kemudian satu tombak guntur raksasa pun diciptakan dari mereka. Setelah tombak itu mengarah ke Agnos, tombak itu pun melonjak dengan sangat cepat. Berayun lebar dengan sekuat tenaga, tongkat dan tombak raksasa itu pun bertabrakan. Semburan kekuatan yang luar biasa pun dipancarkan dari tempat di mana tongkat pemukul dan tombak raksasa bentrok. Dengan demikian, Agnos pun secara bertahap mendorong tombak itu kembali dan memotong tombak guntur itu. Dengan momentum itu, Agnos pun mulai mendesak ke arah Robert. Karena Robert telah menggunakan semua kekuatannya yang tersisa, armor petirnya pun telah menghilang. Meski begitu, Robert menegangkan tekadnya sendiri sambil berteriak. Dan setelah itu masing-masing senjata mereka pun menempel di leher mereka satu sama lain.
Keheningan pun menyelimuti seluruh stadion. Lily pun tersentak saat pertama kali mengumumkan hasilnya yang seri. Mendengarkan pengumuman moderasi, keduanya pun dengan tenang menurunkan senjata mereka. Sambil berjabat tangan, Robert pun berterima kasih kepada Agnos karena telah menjadikan pertandingan mereka menjadi menyenangkan. Itu artinya kelas S dan kelas F sedang seri. Jika pertandingan itu seri, maka kelas F tidak memiliki peserta yang tersisa untuk bertarung. Dengan kondisi itu akan menjadi seri dalam pertandingan secara keseluruhan. Sambil mendengarkan percakapan moderator, tiba-tiba ada seorang siswa kelas S yang memiliki aura seperti Leon pun berdiri di stadion. Siswa itu pun kemudian melihat ke bawah ke arah Seichi dan Kami lalu berkata bahwa masih ada seseorang yang bisa bertarung di kelas F. Dia berkata bahwa kelas F bisa menang karena kelas S hanya mengasihani mereka yang tanpa sihir dan tidak bertarung dengan serius. Tanpa diduga, Leon pun mengambil tindakan. Leon pun menuju ke stadion. Melihat tontonan itu, Bluet pun mengulurkan tangan padanya. Menghadapi siswa di arena, Leon pun berteriak mengatakan tekadnya dengan penuh semangat. Siswa itu pun mengatakan kata-kata yang mengintimidasi sambil tersenyum masam kepada Leon. Leon pun tersentak setelah dia mendengarnya, sebelum dia kembali mengalihkan pandangan tajamnya ke lawannya dan meminta untuk menarik kata-katanya yang mengatakan kelas F tidak kompeten. Dari percakapan mereka berdua, Seichi pun mengetahui bahwa siswa itu adalah kakak laki-laki Leon dan akar dari trauma Leon selama ini. Karena mereka berhadapan satu sama lain di arena, mereka pun akan melanjutkan pertempuran yang diwarnai dengan pertikaian keluarga itu. Dengan ini, pertandingan antara Fred dari kelas S versus Leon dari kelas F pun dimulai. Saat pertandingan dimulai, Seichi pun melihat 5 bola cahaya berwarna pun muncul di sekitar Leon. Saat Seichi menanyakannya kepada Bluet dan Bird, mereka mengaku mereka tidak melihat apa-apa. Bahkan Saria maupun Rurune pun tidak bisa melihatnya. Dan ketika Seichi melihat ke kursi penonton untuk memeriksa apakah dia satu-satunya yang memperhatikan perubahan yang terjadi di sekitar Leon, Seichi pun melihat Barna dengan matanya yang terbuka lebar. Saat Seichi tenggelam dalam kebingungan, lampu merah, biru, kuning, hijau, dan orange pun terbang di sekitar Leon. Bola-bola cahaya itu juga terlihat oleh Leon. Bahkan dia tampak berbicara dengan mereka. Ketika itu berlangsung, wajah Fred pun memerah. Mengabaikan Fred yang gemetaran kesal, Seichi pun mencoba menguping percakapan seperti apa yang Leon lakukan dengan mengandalkan skill pendengaran tajamnya. Suara-suara lampu itu semua adalah suara anak muda dan mereka terdengar gembira dapat berbicara dengan Leon. Saat Leon bertanya kepada mereka, mereka pun menjawab bahwa mereka adalah peri agung. Peri agung api, air, angin, bumi, dan petir. Seichi pun terkejut mendengar identitas mereka. Itulah alasan mengapa semua orang kecuali Barna bisa melihatnya, karena Barna adalah seorang peri. Dan alasan mereka terlihat oleh Seichi karena Seichi memiliki keterampilan mata dunia. Eye World. Peri itu berkata kepada Leon bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan Leon ketika dia kesakitan karena mereka tidak dalam kontrak. Ketika Leon masih kecil, kekuatan mereka terlalu besar. Tapi sekarang mereka telah dapat membuat kontrak dengan Leon dan mereka telah memilih Leon. Para peri pun berusaha memikat hati Leon. Sebenarnya Leon masih takut dengan sihir. Meskipun dia berbicara kasar dengan kakaknya, tapi Leon merasa dia masih tidak bisa mengalahkan kakaknya. Leon hanya tidak bisa memaafkannya karena mengolok-olok semua teman-temannya. Leon pun bertanya kepada para peri jika dia membuat kontrak dengan mereka apakah dia bisa mengalahkan kakaknya. Para peri pun mengangguk dengan kuat. Pada saat itu, Seichi pun melihat hubungan yang kuat terbentuk antara Leon dan para peri. Sambungan pun membuat bentuk dan kemudian muncul di punggung tangan Leon. Di atasnya ada sebuah lambang yang menggambarkan siluet para peri yang muncul. Itu adalah bukti kontrak antara mereka. Sementara itu terjadi, Seichi pun melirik ke arah Fred sekali lagi dan melihat wajahnya yang memerah karena telah diabaikan. Setelah Fred mencapai batas kesabarannya, Fred pun merentangkan kedua tangannya lalu membangkitkan sihirnya yang menciptakan beberapa tombak api. Perasaan dari kelas S ini, sihirnya itu tombak api, bola api, kecuali si Theobald tadi ya, yaitu si listrik. Tombak api itu pun ditembakkan dengan kuat dan terbang ke arah Leon. Kemudian para peri pun terbang keluar untuk melindungi Leon dari sihir yang masuk, lalu menggunakan sihir mereka. Yang pertama adalah True Fire Lance. Yang kedua adalah True Earth Wall. Yang ketiga bola air sejati. Yang keempat benar petir. Yang kelima badai sejati. Saat para peri mencoba melakukan sihir mereka, penampilan mereka pun terlihat oleh semua orang.
Itu terbukti dari bagaimana Bluet dan teman-teman sekelasnya di sebelah Seiichi yang tercengang. Seiichi pun mengatakan bahwa Leon telah memperoleh kekuatan yang sangatlah kuat dengan melampaui tombak api yang digunakan oleh Fred. Tombak api sejati yang diciptakan peri pun menelan sihir Fred menjadi lebih besar lalu kemudian mendekatinya. Fred yang menunjukkan wajah terkejut pun dikelilingi oleh tembok besar bumi yang muncul mengelilinginya sehingga Fred kehilangan jalan keluarnya. Kemudian Fire to Fire Lance besar pun akhirnya tiba menyerang tubuh Fred. Fred pun berjuang dengan panik untuk menyingkirkan api yang menempel di tubuhnya. Tetapi nyala api itu terus menyala dan tidak menyebar. Ketika itu terjadi, masa air raksasa pun datang dan menyiramnya dari atas kepalanya. Diserang oleh masa air raksasa itu, Fred pun menempel di tanah seperti katak yang terinjak-injak. Tapi nyala api yang membakar tubuhnya pun padam setelah bersentuhan dengan masa air itu. Namun, serangan belum berakhir. Halilintar pun menimpa dirinya yang sudah tak berdaya. Fred pun disetrum sampai ke titik di mana tulangnya terlihat. Pada saat petir menghilang, Fred pun tampak kejang-kejang dengan tubuh hangus dan rambut yang berantakan. Kemudian, pukulan terakhir pun diayunkan ke bawah membidik tubuh Fred yang tidak bergerak. Sebuah tornado yang dahsyat pun tanpa ampun memutar tubuh Fred yang sudah tidak bisa melakukan perlawanan. Dan kemudian rambut Fred yang diaduk oleh arus yang kuat terbakar oleh nyala api dan tersengat listrik oleh petir pun berakhir oleh angin yang mencabut semuanya yang membuat kepalanya bersinar terang. Kepalanya pun berakhir dengan menusuk jauh ke dalam tanah, membuat kulit kepalanya yang bersinar pun segera lenyap. Suasana sunyi pun membungkus seluruh stadion. Itu adalah pertandingan sepihak yang sangatlah kejam dan brutal. Lily yang bingung melihat adegan brutal itu pun mengumumkan hasilnya, yang menyatakan Leon dari kelas F sebagai pemenangnya. Dengan ini, dari kelas F memiliki 3 kemenangan. Meskipun panitia turnamen terkejut, tetapi yang paling terkejut adalah Leon yang seharusnya menjadi pemenang. Leon yang tampak kebingungan pun tiba-tiba kehilangan kesadarannya dan jatuh di tempat. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya yaitu ada pertarungan epik antara Seiichi melawan si Cliff. Tapi tidak epik-epik benar sih. Soalnya si Seiichi hanya memandang si Cliff, sehingga si Cliff itu sampai kena mental, pokoknya begitu deh. Dah, jadi ditunggu aja untuk video selanjutnya. Sampai jumpa, see you. Under my umbrella.